Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Semangat pagi anak-anak Ustadz, khususnya anak-anak Ustadz kelas 4 Musdalifah 2. Masih kenal kan sama Ustadz? Ustadz Komar. Karena sudah 2 tahun anak-anak Ustadz atau Ustadz tidak bertemu dengan Ustadz, tentunya anak Ustadz semakin besar, sekarang sudah pintar-pintar lagi, dan kita bertemu kembali pada kesempatan ini dan insya Allah untuk berikutnya juga. Alhamdulillah, insya Allah Ustadz akan bersama anak Ustadz untuk belajar PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas kita ini. Insya Allah untuk berikutnya, 1 tahun berikutnya, Ustadz akan mendampingi anak-anak Ustadz semuanya. Ustadz ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwa baru sekarang Ustadz bisa menemui anak-anak Ustadz, oleh karena Ustadz baru diberi amanah untuk mengajar PAI ini. Mungkin karena sudah lewat 1 bulan, maka untuk tema-tema yang pertama atau materi yang pertama nanti akan Ustadz tugaskan kepada anak-anak Ustadz untuk membaca dan mengerjakan pada buku paket ya, anak-anak Ustadz. Baik anak-anak Ustadz, sebagai pertemuan atau pembukaan pada kesempatan ini, kita awali pembelajaran kita dengan membaca ta'awuz, basmalah dan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik anak Ustadz, mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita langsung pada kesempatan ini memasuki pertemuan yang pertama dengan Ustadz, di mana pertemuan kali ini kita langsung memasuki pelajaran yang kedua, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, atau mengimani Allah dan Rasul-Nya. Karena bab sebelumnya masih ada, nanti kita coba usahakan bagaimana caranya untuk materi yang pertama atau pelajaran yang pertama, nanti Ustadz tetap bisa, anak-anak Ustadz tetap bisa mendapatkan materi itu. Namun jika tidak, maka Ustadz nanti bisa mohon atau minta tolong kepada anak-anak Ustadz untuk melihat pada buku paket yang sudah anak-anak Ustadz miliki semuanya. Baik anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada materi kita, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan belajar ini nanti ada beberapa tujuan dan KD. Di antara KD yang bisa atau akan kita capai adalah memahami Allah, bahwa Allah itu ada,
Dengan apa? Yaitu dengan melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya yang ada di sekitar rumah kita maupun di sekolah. Itulah tujuan KD atau KD yang pertama, terutama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang KD selanjutnya adalah yang berhubungan dengan beriman kepada Rasulullah, agar kita bisa memahami makna iman kepada Rasulullah SAW, atau memahami makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama adalah agar nanti setelah kita mempelajari ini bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Yaitu dengan melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, baik di sekitar kita maupun di sekitar sekolah. Ini tujuan daripada kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita mempelajari bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang kedua adalah meyakini adanya Rasulullah SAW. Ini terutama yang berhubungan dengan beriman kepada Rasulullah SAW. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah makna iman atau arti dari iman. Itu bisa kita lihat arti iman itu menurut bahasa dan menurut istilah atau menurut pengertian ilmu tauhid. Iman menurut bahasa adalah percaya atau membenarkan. Jadi iman itu menurut bahasa adalah percaya atau membenarkan atau yakin, meyakini. Kemudian menurut ilmu tauhid atau menurut istilah, bahwa arti iman atau makna iman itu adalah diucapkan di dalam lidah, diyakini dalam hati, dibuktikan melalui perbuatan sehari-hari. Atau yang pertama, iman itu diyakini dulu, setelah yakin kemudian diucapkan melalui lidah kita dan dibuktikan melalui perbuatan sehari-hari. Melalui perbuatan atau dibuktikan melalui pekerjaan. Apa yang kita yakini, kemudian kita ucapkan di dalam lidah, setelah itu dibuktikan di dalam perbuatan sehari-hari. Itu yang artinya beriman. Jadi orang yang beriman itu dia harus melaksanakan 3 hal ini. Yang pertama yakin, kemudian diucapkan, kemudian dilaksanakan. Nah, nasihat yang soleh dan solehah, sekarang bagaimana cara mengenal Allah? Karena Allah itu tidak bisa kita lihat, bahwa Allah itu memang ada, namun kita tidak bisa melihat, akan tetapi bisa dibuktikan bahwa Allah itu ada, yaitu melalui alam semesta ini, melalui apa yang diciptakan oleh Allah ini. Misalnya langit, bumi, gunung, dan lain sebagainya, pepohonan, termasuk pada diri kita ini. Jadi dalam diri kita ini ada tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Misalnya dalam tubuh kita ini, kalau kita pikirkan sangat luar biasa sekali.
untuk melihat atau membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup sebetulnya melihat kepada diri kita ini. Diri kita yang diberikan oleh Allah yang sangat luar biasa ini bisa membuktikan bahwa Allah itu memang ada. Jadi anak-anak Ustaz, untuk mengetahui bahwa Allah itu ada, ini dengan cara berpikir. Ya. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, berpikir dengan memperhatikan alam semesta. Bagaimana Allah menciptakan planet, gunung, lautan, hewan, dan manusia. Jadi dengan kemustahilan atau dengan ketidakmungkinan manusia ini bisa menciptakan semua ini, namun bagi Allah itu sangat mudah. Dan ini membuktikan bahwa Allah itu ada. Ini dengan cara berpikir. Kemudian anak-anak Ustaz, untuk membuktikan bahwa Allah itu ada juga bisa dibuktikan dengan cara berzikir. Bagaimana cara berzikir? Yaitu misalnya kita berdoa, kemudian di dalam berdoa setelah kita meyakini bahwa doa itu dikabulkan, itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Kemudian kita juga bisa membuktikan kepada Allah itu dengan melihat ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat Al-Quran menyebutkan, dan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa Allah itu ada dan Allah Maha Pencipta. Nah, Ustaz, jadi luar biasa sekali. Nanti bisa anak-anak Ustaz lebih banyak lihat atau baca di dalam buku paket yang sudah kita miliki. Karena waktu yang sangat terbatas, maka Ustaz hanya menyampaikan pokok-pokok pelajaran pada kesempatan ini, yaitu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak Ustaz, ini beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah. Rasul itu adalah seseorang, ya. Jadi Rasul itu juga manusia seperti kita ini, hanya mereka atau beliau-beliau itu adalah seseorang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Dan itulah orang yang dipilih Allah, tentunya mereka juga mempunyai kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan, sehingga Allah memilih mereka itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, apakah arti beriman kepada Rasul? Beriman kepada Rasul adalah percaya bahwa Rasul itu adalah utusan Allah untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Jadi Allah menyampaikan atau memberikan petunjuk kepada umat manusia ini melalui orang yang dipilihnya, yaitu Rasul yang dipilihnya.
Kemudian Rasul itu mewakili risalah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah itu kepada umat manusia atau kepada kita ini. Sehingga risalah Allah yang diturunkan atau petunjuk-petunjuk Allah yang diturunkan itu sampai kepada kita, yaitu melalui Rasulullah SAW. Melalui Rasul-Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan zamannya. Dalam hal ini, jika zaman kita, maka Rasul yang dipilih yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi besar Muhammad SAW ini adalah Nabi yang terakhir bagi umat manusia. Dan setelah itu tidak ada lagi Nabi atau Rasul. Jadi karena Rasulullah itu mempunyai tugas yang sangat berat. Kemudian karena Rasul itu dia mempunyai misi yang sangat suci, maka para Rasul itu dia mempunyai sifat-sifat yang wajib bagi mereka. Dan sifat itu pasti ada pada mereka. Dan sebaliknya, mereka pasti mustahil atau pasti tidak mempunyai sifat yang sebaliknya dari pada sifat-sifat yang wajib tadi. Ya. Apa itu sifat yang wajib? Yang pertama adalah siddiq. Siddiq itu benar. Siddiq itu benar, yaitu jujur. Jadi para rasul itu pasti mereka itu benar. Ya. Apa yang disampaikan pasti benar. Dan mustahil, ya. Mustahil para rasul itu berdusta atau sebaliknya atau kebalikan daripada benar itu adalah kadzib, berdusta. Dan ini tidak mungkin para rasul itu mempunyai sifat ini atau yang disebut dengan sifat yang mustahil bagi rasul. Kemudian yang kedua adalah para rasul itu dia wajib mempunyai sifat Ustaz yang soleh dan soleha. Jadi ini ada sifat yang jais bagi Rasul. Jadi sifat yang jais itu sifat yang boleh, sifat yang kebanyakan dimiliki juga oleh manusia biasa seperti kita ini. Apa itu sifat yang jais? Ya, karena Rasul itu juga manusia biasa, maka mereka juga makan, minum, lapar, haus, letih, dan juga membutuhkan tidur dan lain sebagainya, seperti kita ini. Jadi ini yang dinamakan dengan sifat jais bagi Rasul. Jadi karena manusia biasa, mereka juga seperti kita ini. Nana Ustaz, ini ada 4 Rasul yang dipilih oleh Allah, yang diutus oleh Allah, kemudian mereka itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu itu supaya disampaikan kepada umatnya sesuai dengan zamannya. Siapa saja? Yaitu Nabi Musa alaihissalam diberikan oleh Allah kitab Taurat, Nabi Daud diberikan kitab oleh Allah Zabur, Nabi Isa Injil, dan Nabi Muhammad SAW yaitu kitab Al-Quran. Dan setelah Nabi Muhammad SAW, setelah Al-Quran, maka tidak ada lagi Nabi sesudahnya. Sampai hari kiamat nanti, Al-Quran ini akan tetap untuk seluruh manusia di dunia ini, mulai turunnya sampai akhir zaman, karena Al-Quran ini adalah kitab Allah yang sudah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, ini juga ada Rasul yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi itu adalah Nabi atau Rasul yang mempunyai keistimewaan
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nabi-nabi ini disebut dengan ulul azmi? Karena para nabi ini, para rasul ini mereka mempunyai tugas yang lebih berat mungkin dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, dan mereka itu mempunyai ujian yang sangat berat, serta mereka itu mempunyai kegigihan, mereka mempunyai ketangguhan dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 5 rasul yang disebut dengan rasul ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka mempunyai tugas yang berat, mereka diberikan oleh Allah juga berupa mukjizat atau kekuatan yang bisa untuk menghadapi tantangan pada kehidupan mereka. Contohnya Nabi Nuh itu dia diberi mukjizat oleh Allah bisa membuat perahu. Kemudian Nabi Ibrahim tidak mempan terbakar oleh api. Nabi Musa yaitu tongkat yang bisa menjadi ular dan bisa membelah lautan. Kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan burung yang sudah mati. Kemudian juga menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan Nabi Muhammad SAW mukjizatnya adalah Al-Quran dan juga Isra Mi'raj. Dan masih banyak lagi sebetulnya mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi ini, dan inilah mukjizat yang mungkin sebagian yang kita kenal. Dan mukjizat ini diberikan Allah sesuai dengan tantangan yang dihadapi ketika mereka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin materi yang bisa Ustaz sampaikan, dan ini ada sedikit oleh-oleh dari Ustaz. Coba Ustaz kerjakan ini sebagai tugas bagi anak-anak Ustaz ya, anak-anak Ustaz. Ini ada 4 saja yang bisa nanti anak-anak Ustaz kerjakan. Tolong ditulis, kemudian nanti difotokan dan dikirim melalui Google Classroom Ustaz. Ada 4 pertanyaan atau 4 tugas yang Ustaz amanahkan kepada anak-anak Ustaz semuanya. Apa itu? Coba ceritakan bahwa kita bisa mengenal Allah itu dengan memikirkan atau merenungkan melalui keberadaan diri kita. Artinya gini, kita bisa mengenali Allah dengan melihat diri kita. Nah, coba kira-kira apa yang ada diri kita ini, kemudian kenapa kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yang kedua adalah melalui pergantian siang dan malam. Dengan melalui penciptaan Allah siang dan malam ini, kita bisa mengenal bahwa Allah itu ada. Coba antum ceritakan nanti. Kemudian yang ketiga, apa bukti bahwa seseorang itu bisa dianggap sebagai orang beriman? Apa buktinya? Nah, jadi kalau orang itu bisa dikatakan beriman, maka ada buktinya. Apa kira-kira dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Kemudian yang terakhir adalah coba kemukakan apa saja yang bisa kita ambil dari keteladanan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW. Coba Nana Ustaz ceritakan nanti apa kira-kira yang bisa kita petik keteladanan dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW. Tolong ditulis ya Nana Ustaz. Terima kasih, dan mari Ustaz tunggu di tugasnya di Google Classroom, dan kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.